Shalom. Saya memilih bacaan dari kitab Yesaya pasal 1. Ayat 10 hingga ayatnya yang ke-20. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin Sodom, pasanglah telinga pada pengajaran Allah kita, hai rakyat Gomora. Apa gunanya bagiku korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan. Aku sudah jemu dengan korban-korban bakaran, berupa domba jantan dan lemak-lemak lembu yang gemuk. Darah lembu dan anak kambing domba jantan tidak kusukai. Ketika kamu datang di hadiratku, siapakah yang menuntut itu darimu? Sehingga kamu menginjak pelataran baitku. Jangan lagi membawa persembahan yang sia-sia. Persembahan rupa adalah hal yang menjijikkan bagiku. Perayaan bulan baru dan sabat atau pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihat perkumpulan raya disertai kejahatan. Perayaan bulan baru dan hari-hari rayamu aku benci. Semua itu menjadi beban bagiku. Aku sudah lelah menanggungnya. Ketika kamu menadahkan tanganmu, aku akan menutup mataku terhadap kamu. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu mau taat, kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Namun jika kamu melawan dan memberontak, kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam bacaan kita mengungkapkan kejahatan yang luar biasa dari umat Israel yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Isa. Dosa dan kejahatan itu luar biasa. Tetapi pada sisi lain, Tuhan mau mengatakan, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Dosa dan kejahatan itu luar biasa, parah. Tetapi pada sisi lain Tuhan katakan, basuhlah, bersihkanlah dirimu. Pertanyaannya, sehebat apa kasih yang bisa mengampuni dosa yang luar biasa itu? Pada hari ini saya menangkap nuansa seperti itu dalam lagu bicara tentang kasih yang tidak bertepi, kasih yang tidak berbatas, dan pokok.
Pemuda menyanyikan kasih yang menghapus utang, kasih pelangi katanya dari kaum ibu. Semua menggambarkan tentang sehebat apa kasih Tuhan itu, yang bisa mengampuni dosa yang luar biasa. Dosa yang luar biasa disampaikan. Israel disebut Tuhan sebagai Sodom dan Gomora. Pemimpin-pemimpin Israel dikatakan di dalam ayatnya yang ke-10. Hai pemimpin-pemimpin Sodom, pasanglah telingamu. Hai rakyat Gomora. Jadi kita sudah bisa bayangkan bagaimana kejahatan umat pada waktu itu yang digambarkan sebagai pemimpin Sodom, rakyat yang seperti Gomora. Kita tentu ingat Sodom dan Gomora, kota pada zaman Abraham dan Lot. Kota yang luar biasa jahat. Sampai ketika Tuhan menyampaikan akan memusnahkan kota itu, Abraham berdoa. Dia mohon pengampunan dari Tuhan sebelum Sodom dan Gomora dibinasakan. Dalam doa Abraham, dia katakan, Tuhan, kalau ada 50 orang benar, apakah Tuhan mau memusnahkan kota Sodom dan Gomora ini? Tuhan katakan baik. Kalau ada 50 orang benar di situ, kota itu akan diselamatkan. Abraham menyadari bahwa 50 orang yang benar di kota itu tidak dijumpai oleh Tuhan. Lalu Abraham kemudian memohon lagi, Tuhan, bagaimana kalau kurang 5 dari 50 orang benar? Tuhan mengatakan, aku tidak akan membinasakan kota itu. 50 orang atau 45 orang. Abraham kembali memohon, Tuhan, bagaimana kalau 40 orang benar? Bagaimana kalau 30 orang benar? Kalau 20 orang benar? Kalau 10 orang benar? Tuhan tidak menemukan apa yang diminta. Kalau ada 10 orang benar saja di kota itu bisa menyelamatkan kota Sodom dan Gomora, namun tidak ada. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana kota Sodom dan Gomora itu luar biasa kejahatan. 10 orang benar saja tidak ditemukan di sana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau Israel disebut sebagai Sodom dan Gomora, itu luar biasa kejahatan. Pemberitaan Yesaya ini diberitakan sebelum pembuangan ke Babel. Ini pemberitaan yang merupakan nubuat sebelum pembuangan ke Babel. Dan Israel terus-menerus diingatkan, disampaikan untuk bertobat. Seperti yang kita baca tadi bersama-sama di dalam Efesus, seruan untuk bertobat. Dan ada juga dikatakan di situ di dalam
menarik di situ dikatakan yang senada dengan apa yang dikatakan oleh Yesaya di dalam pembacaan 2 Petrus 3 tadi. Khususnya dikatakan di sana, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan. Kedapatan bersih, membasuh diri dari noda kekotoran akibat dosa. Israel disampaikan berulang-ulang kali namun tidak mau bertobat. Akhirnya Israel dibuang ke Babel selama 70 tahun. Pertanyaannya, bagaimana kasih Allah yang luar biasa itu bisa terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel yang begitu jahat, sehingga dikatakan di sana mereka seperti Sodom dan Gomora. Dan yang paling menyakitkan, di dalam pembuangan Israel ke Babel, mereka menyaksikan bagaimana apa yang paling mereka banggakan hancur. Mereka dihukum ke Babel. Dan apa yang terjadi di negeri mereka dihancurkan, yaitu yang mereka paling banggakan, yaitu bait suci. Kalau sampai Tuhan tidak menyayangkan, kalau sampai Tuhan membiarkan bait suci itu hancur, bagi Israel itu luar biasa. Luar biasa. Kenapa luar biasa? Kalau kita baca dalam kitab Tawarik pasal 1 ayat pasal 29, ya. 1 Tawarik pasal 29. Di sana kita baca diceritakan bait suci itu dibangun. Daud mengumpulkan seluruh bahan untuk bangunan bait suci. Daud mau membangun, tetapi Tuhan menolak. Kenapa? Karena Tuhan tahu tangan Daud penuh dengan darah. Ingat peristiwa Batseba, istri Uria, yang diambil oleh Daud dengan rekayasa yang sangat jahat. Daud tidak diperkenankan, tetapi Daud mengumpul semua bahan, dan Tuhan katakan, nantilah anakmu Salomo yang membangunnya. Nah, kalau kita baca bait suci atau bahan-bahan yang dibangun oleh, yang dikumpulkan oleh Daud dalam 1 Tawarik pasal 29, ada emas, perak, tembaga, besi, kayu, beragam macam permata. Itu diungkapkan. Bayangkan saja emasnya saja disebut beratnya. Emas yang dikumpulkan 8.000 talenta. Daud mengumpulkan 3.000 talenta. Seluruh pasukan Daud mempersembahkan 5.000 talenta. 1 talenta itu 34 kilogram. Jadi 8.000 talenta kalikanlah dengan 34 kilogram. Berapa kilogram emas yang ada di dalam bangunan bait suci?
Kita bisa bayangkan berapa banyak emas itu untuk pembangunan bait suci. Belum perak, permata, dan lain-lain. Betapa megahnya bait suci. Dan dihancurkan dalam sekejap mata. Hancur, rata dengan tanah oleh Nebukadnezar karena dosa Israel. Bayangkan, aku muak dengan persembahan-persembahan. Kita tahu Israel selalu membawa persembahan ke bait suci. Aku muak persembahanmu sehingga tidak ada tempat lagi engkau akan membawa persembahan. Ini luar biasa. Bait suci adalah tempat Tuhan bertemu dengan umatnya. Dan ketika tempat itu dihancurkan, seakan Tuhan mau berkata, aku tidak mau lagi, aku tidak sudi lagi bertemu dengan kamu, umat. Karena dosa pelanggaran dan pemberontakanmu itu. Pertanyaannya, ketika ada dosa yang luar biasa yang Tuhan katakan, merah seperti kermis, merah seperti kain kesukaan, itu dosa umat Islam. Lalu sebesar apa kasih yang Tuhan tawarkan, yang betul-betul bisa membaharui kehidupan umatnya? Jauh lebih baik. Sehebat apa kasih? Kita ingat kisah Zakheus. Saya juga pernah mengkhotbahkan di sini tentang Zakheus. Dalam Injil Lukas, sehebat apa kasih itu menghasilkan buah pertobatan yang luar biasa bagi Zakheus, melebihi orang Farisi pada zaman. Setelah Zakheus berjumpa dengan Yesus, dan Yesus masuk ke dalam rumahnya, Zakheus menghasilkan iman, buah pertobatan yang luar biasa. Kalau orang Farisi dalam doanya mengatakan, Tuhan 1/10 dari penghasilanku akan kuberikan kepadamu. Orang Farisi yang paling taat memberikan 1/10. Zakheus memberikan setengah dari miliknya untuk orang miskin. Dan kepada orang yang pernah aku peras akan kukembalikan 4 kali lipat. Kasih Tuhan itu luar biasa. Bisa mengubah kehidupan yang mungkin saja kita berpikir tidak mungkin lagi berubah. Sebelum kisah Zakheus, itu ada cerita tentang seorang kaya yang menemui Yesus dan mengatakan, apakah yang harus aku perbuat supaya mendapatkan hidup yang kekal. Dikatakan, hormatilah orang tua. Oh, itu sudah kulakukan sejak masa mudaku. Taatlah kepada Tuhan, lakukanlah segala kebaikan-kebaikan, sudah kulakukan. Lalu Tuhan katakan, hanya satu saja yang belum kau lakukan. Pergi, jual hartamu dan berikan kepada orang miskin. Oh, kalau itu Tuhan susah. Lalu apa kata Tuhan? Alangkah sukanya
orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Sakeus bukan saja orang kaya, dia kepala dari pemungut cukai, bos dari para pemungut cukai. Lalu ia memberikan semua dalam pertobatannya itu, setengah yang ada pada itu kukembalikan 4 kali lipat kepada orang yang berdosa. Perjumpaannya dengan Yesus, yang mengalami kasih Yesus, di situ terjadi di dalam diri Sakeus. Dalam Mazmur 32 juga dikatakan Daud mengungkapkan bahagianya ketika Tuhan menutupi dosanya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutup. Kita tadi sudah mendengar tentang dosa pelanggaran Daud yang mengambil Batseba menjadi istri dari prajuritnya yang setia kepada Daud, Uria. Ketika ia melihat istri Uria, Daud terpesona. Muncullah bagaimana akal bulusnya supaya ia mendapatkan Batseba. Diperintahkanlah Uria ditempatkan di depan pasukan Israel dalam peperangan, dan Uria mati. Daud kemudian sepertinya mau menghibur Batseba, datang dalam penghiburan, tetapi Allah tahu maksud tujuan Daud, sehingga ia mengutus Nabi Nathan. Tegur Daud itu. Ia buat pelanggaran yang keji di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Daud tidak diperkenankan Tuhan membangun bait suci, karena tangannya kotor. Tuhan marah. Nathan mengatakan, Daud, engkau melakukan kekejian di mata Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan harus menghukum pernikahan Daud untuk selama-lamanya? Siapa yang menggantikan Daud menjadi raja? Adalah Salomo. Siapa Salomo? Anak Daud dengan Batseba. Luar biasa, cerita ini mau mengatakan pertobatan yang sungguh-sungguh dapat melepaskan beban dosa, beban masa lalu. Gaya dinyanyikan oleh pemuda tadi seperti itu. Kalau ditanya kepada orang Israel, kota yang paling suci di mana? Orang Israel mengatakan Yerusalem. Yerusalem Nauli katanya dari kaum Nauli indah, juga bisa diterjemahkan dengan mulia, agung. Tempat yang paling suci. Lalu tempat yang paling suci adalah bait suci. Di bait suci itu ada 3 terbagi atas 3 bahagian. Ada penataran
bait suci, ada tempat pembasuhan. Sebelum masuk ke bait suci orang harus membasuh. Kalau dari teman-teman kita Islam ambil air wudhu. Kalau di tangan, simbol dari mereka mau masuk tempat suci. Itu tempat yang pertama. Lalu kemudian ada yang disebut ruang kudus. Di situ untuk berdoa. Lalu ada ruang maha kudus. Yang boleh masuk ruang maha kudus hanya satu orang, yaitu imam besar. Imam besar itu hanya satu orang. Hanya imam besar yang boleh masuk ke dalam ruang maha kudus untuk mempersembahkan korban sekali setahun. Itulah sebabnya kalau imam besar masuk dalam mempersembahkan korban, masuk ke ruang maha kudus, kakinya diikat. Diikat kakinya ada tali. Maksudnya apa? Seandainya imam itu meninggal dan tidak ada orang lain yang diperkenankan masuk ruang maha kudus, jalan satu-satunya ditarik. Ini luar biasa pemahaman Israel tentang ruang maha kudus. Menolong imam besar yang mungkin sudah sekarat atau sudah meninggal. Siapa yang menolong, sedangkan peraturannya tidak boleh ada seorang pun masuk ke dalam ruang masuk, apapun alasannya. Begitu ketatnya Israel luar biasa memahami aturan-aturan yang dilakukan, yang diajarkan kepada mereka. Nah, di ruang maha suci itu juga ada 3 benda. Di sana, di ruang maha suci itu ada diletakkan di sana yang disebut tabut perjanjian. Nah, di dalam tabut perjanjian itu ada 3 benda di sana. Apa? Yang pertama adalah tongkat harum yang berbunga. Lalu yang kedua, di dalam tabut perjanjian ada buli-buli emas yang berisi manna. Lalu ada 2 loh batu yang sudah baru tentu. Kalau loh batu yang lama sudah hancur. Ada 2 loh batu di dalam tabut perjanjian. 3 benda yang berbeda, tetapi ketiga-tiganya mengingatkan satu hal yang sama. Yaitu apa? Mengingatkan tentang dosa dan pemberontakan umat Israel. Buli-buli emas yang berisikan manna itu mengingatkan tentang Israel yang tidak pernah bersyukur, selalu bersungut-sungut. Mana yang diberikan Tuhan di sepanjang perjalanan Israel disambut dengan bersungut-sungut di atas. Itu sebabnya kenapa diletakkan di situ buli-buli emas yang berisi manna. Begitu juga tongkat harum yang berbunga yang diletakkan di dalam tabut perjanjian, mengingatkan pada waktu itu Harun diangkat menjadi imam. Banyak orang yang protes. Siapa dia bisa jadi imam? Akibatnya Tuhan membuat tongkat Harun itu berbunga. Dan Tuhan mengatakan, masukkan tongkat berbunga dari Harun itu ke dalam tabut perjanjian sebagai peringatan bagi Israel bahwa mereka pernah menolak seorang hamba Tuhan.
Dan 2 loh batu mengingatkan apa? Kita ingat 2 loh batu yang dibawa dari atas gunung Sinai oleh Musa. Sesampainya di kaki gunung Sinai, Musa kaget luar biasa menyaksikan umat Israel membuat patung lembu emas. Untuk pertama kalinya Israel memberontak. 2 loh batu itu Musa lemparkan ke patung lembu emas. 3.000 orang meninggal pada saat itu. Murka Allah yang luar biasa. 2 loh batu yang baru dimasukkan ke dalam tabut perjanjian untuk mengingatkan bahwa 2 loh batu yang lama hancur karena pemberontakan umat Israel. Ketika benda itu ditaruh ke dalam tabut perjanjian, dan luar biasa, ketika benda yang mengingatkan dosa pemberontakan umat yang luar biasa, benda yang itu mengingatkan, dan tabut perjanjian yang ada 3 benda yang mengingatkan dosa-dosa Israel ditutup di atasnya. Penutup tabut itu disebut penutup perdamaian. Ditutup dengan tutup perdamaian. Dosa yang luar biasa telah ditutup dengan perdamaian. Ini luar biasa kasih Tuhan. Apa yang Tuhan mau katakan? Ketika dosa itu ditutup dengan tutup pendamaian, Tuhan tidak lagi mengingat-ingat, tidak mengungkit-ngungkit masa lalu kita. Kalau kita mau bertobat, membersihkan, membasuh diri kita. Kasih karunia Tuhan luar biasa yang membuat yang tidak mungkin berbuah bisa berbuah. Kalau begitu luar biasa tawaran kasih Tuhan yang mengatakan basuhlah, bersihkanlah. Yang soal adalah bagaimana membasuh, membersihkan diri. Kita ingat lagi perkataan Yesus kepada Zakheus setelah perjumpaan itu terjadi. Apa kata Yesus? Zakheus, turunlah. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kata menumpang itu dalam kata Yunani meno. Artinya bukan sekadar menumpang, tetapi terus-menerus hadir. Kita bisa dimampukan membasuh, membersihkan diri kita kalau Tuhan terus-menerus hadir dalam rumah kita, dalam setiap aktivitas kita. Minggu-minggu ini gereja sedang merayakan minggu Advent. Dan minggu ini adalah minggu Advent yang kedua. Masa Advent adalah masa kita diajak untuk menatap ke depan. Diajak untuk mengantisipasi masa depan. Oleh karena itu masa Advent sering disebut pula sebagai masa penantian. Orang yang menanti adalah orang yang mengarahkan
hati ke depan, mengarahkan hati kepada apa yang diharapkan bakal terjadi. Kita menanti atau mengharapkan apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi kita juga harus mengingat, ketika kita mengharapkan sesuatu yang terjadi ke depan, tentu hati kita pun akan terarah ke situ, ke pengharapan. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa masa Advent tidak hanya mengajak kita untuk menatap ke depan. Yang unik adalah Advent juga mengajak kita menengok ke belakang. Ya. Merayakan minggu-minggu Advent sesungguhnya berarti mengingat kembali atau diingatkan kembali bahwa apa yang paling kita harapkan, apa yang bahkan diharapkan oleh seluruh manusia, sudah terjadi, sudah terrealisasi, sudah terjadi dan terrealisasi di dalam Yesus Kristus. Yesus sudah datang. Oleh karena itu merayakan Advent adalah menantikan apa yang masih akan terjadi dan sekaligus memperingati apa yang telah terjadi. Artinya Advent mengajak kita untuk menatap ke depan, tetapi juga mengajak kita untuk menengok ke belakang. Setelah itu Advent lalu mengajak kita memahami bagaimana seharusnya kita hidup sekarang. Bagaimana harus hidup sekarang ini, kini dan di sini. Advent mengingatkan bahwa sekarang ini kita hidup antara yang sudah dan yang belum. Jangan puas dengan apa yang sudah. Merayakan kelahiran Kristus dengan pesta Natal yang luar biasa. Tapi kita juga lupa bahwa ada yang belum, yang masih kita nantikan. Tetapi kita diharapkan supaya kita tidak hidup di dalam ketidakpastian, seolah-olah segala sesuatu masih belum. Jangan. Sebab yang belum itu pada hakikatnya juga sudah. Kita tahu bahwa penantian itu memang menggelisahkan. Sekalipun kita sudah tahu bahwa Yesus sudah lahir, Ia sudah ada di dalam rohnya, di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada. Jadi sekarang hidup di antara yang sudah dan yang belum. Yang sudah tetapi belum. Belum tetapi sudah. Hidup di antara yang sudah dan yang belum tidak berarti bahwa kita hidup di dalam ketidakpastian. Berdasarkan apa yang sudah itu, sekarang kita sepenuhnya terhadap mengarahkan hidup kita kepada yang belum itu, dengan kepastian bahwa yang belum yang akan datang itu pasti juga. Kita diajar untuk mempersiapkan diri, menyambut dan menyongsong apa yang belum itu. Karena yang belum itu bukan saja akan datang, tetapi sedang datang. Sedang datang, beda. Orang Kristen mestinya juga hidup seperti itu. Hidup dalam suasana Advent terus menerus.
Hidup menantikan Yesus yang masih akan datang. Tetapi selalu ingat bahwa Yesus yang dinanti-nantikan itu juga adalah Yesus yang sudah datang. Karena itu bagi orang Kristen, Yesus tidak hanya akan datang, tidak hanya sudah datang, tetapi juga sedang datang. Hidup di dalam kehidupan. Apa yang ingin disampaikan kepada kita? Kalau kita benar-benar menghayati bahwa masa Advent Yesus sudah datang, tetapi kepastian Yesus sudah datang juga akan pasti juga Yesus akan datang, membawa kita menjadi hidup yang berpengharapan. Kita bisa hidup lebih tenang, walaupun kita hidup dalam tekanan yang semakin berat, semakin tertekan, semakin tertindas. Yesus akan datang. Yesus sudah datang. Yesus sedang datang. Anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya di rumah, ketika mendengar suara-suara aneh di luar rumah, akan menjadi tenang saat ketika mereka menerima telepon dari orang tuanya yang mengatakan bahwa kami sedang dalam perjalanan pulang. Analogi seperti itu. Ada ketakutan-ketakutan yang luar biasa yang memang wajar kita terima dalam kehidupan ini. Kekhawatiran, kegelisahan. Dan kita menjadi tenang karena Yesus bukan saja sudah datang, bukan saja akan datang, tetapi yang sedang dalam perjalanannya mendatangi kita. Realisasinya tentu pada hal yang ditentukan, di mana dikatakan tidak seorang pun yang tahu, mereka tidak tahu, pun tidak tahu. Itulah artinya hidup dalam suasana Advent. Dalam Yesaya 61 ayat 10 dikatakan di situ, aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Tuhanku. Padahal kalau dilihat dari luar, bagaimana umat dapat bersukaria, bersorak-sorai? Mereka baru saja pulang dari pembuangan. Mereka tidak punya apa-apa. Mereka tidak membawa apa-apa. Mereka tahu bahwa mereka harus mulai dari nol. Kemudian setibanya mereka di tanah air, apa yang mereka lihat? Kemanapun mereka melihat yang nampak hanya puing-puing kehancuran. Tanah yang menjadi gersang. Alam-alam dan semak duri yang tumbuh di mana-mana. Bagaimana dalam keadaan seperti itu mereka bersukaria, bersorak-sorai? Apakah ini bukan termasuk hal yang naif, yang picik? Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 18 Rasul Paulus juga mengatakan, pada waktu itu orang-orang Kristen sedang berada di awal penganiayaan dan penindasan. Kalau ketahuan bahwa mereka adalah orang Kristen, mereka sudah harus menghadapi risiko yang sangat besar. Bisa kehilangan pekerjaan, bisa tidak naik pangkat, bisa dipenjarakan. Untuk beribadah pun tidak leluasa. Paulus sendiri harus dilarikan dan diungsikan ke satu tempat karena diancam akan dibunuh. Apakah naif jika dalam keadaan seperti itu Paulus mengatakan, hati-hati, waspadalah senantiasa, tetapi tidak, bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya apa? Artinya bahwa orang percaya, walaupun merasa takut dan khawatir, tetapi mereka punya Allah yang luar biasa.
Kasih Allah melingkupi kehidupan mereka, sehingga mereka dikatakan bersukacita dalam Tuhan. Artinya apapun yang sedang terjadi, apapun yang akan terjadi, tetap bersukacita karena Tuhan pasti tidak meninggalkan mereka. Karena Tuhan akan bertindak, karena Tuhan pasti datang. Tidak hanya akan datang, tapi sudah datang. Tidak hanya sudah datang lalu pergi, tetapi Tuhan sedang datang. Hal-hal sekarang ini kita lihat dan kita alami, mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Jangan kecil hati, tetaplah mengandalkan Tuhan. Sebab dalam pengharapan akan Tuhan hidup kita senantiasa diperteguhkan. Masalah juga menuntun kita menjalani hari-hari hidup kita dengan tetap berjaga-jaga. Berjaga-jaga diartikan dengan membasuh, membersihkan diri kita, sehingga dalam nyongsong datangnya Tuhan dikatakan kita tidak kedapatan tercatat celah di hadapannya. Basuh, bersihkanlah diri kita. Itu makna Advent bagi kita ya. Tuhan memberkati kita.